Hai guys, balik lagi di channel Ayas Gaming. Dan kali ini kita akan memainkan game Minecraft kembali. Dan ya, kemarin kan kita sudah membangun rumahnya si Squidward. Ya, dan kita lihat dulu rumahnya untuk memberitahu kalian yang sudah lupa. Ada beberapa lukisan di sini karena Squidward suka melukis. Dan ini pianonya. Sebentar. Karena Squidward itu suka melukis. Jika kalian tahu, dan kalian boleh like, comment, and subscribe sekarang. Saya tidak tunggu sampai nanti. Dan di sini ada buku karena Squidward suka membaca, dan ini lukisan yang bisa bergerak atau jam lah. Dan kalian tahu kan siapa orang yang paling dibenci Squidward di dunia ini? Yap, betul, adalah SpongeBob dan Patrick. Ini rumah Patrick sudah jadi dan hanya satu rumah yang belum, dari si SpongeBob SquarePants. Dan ini portalnya kita hancurin dulu ya karena ganggu bikini bottom. Dan seingat aku rumah SpongeBob itu nanti Gary-nya kita ganti aja ya guys. Ini kita hancurin dulu. Dan mungkin ini karena itu ada Phantom di sana ada Phantom. Sulit kelihatan Phantom kalau malam. Dan sekarang kita akan membangunnya di sebelah rumah si Squidward. Dan karena penaruhan pasirnya itu agak lama, jadi saya pause saja ya. Dan ya guys, kurasa seperti ini bentuk rumahnya dari si SpongeBob SquarePants. Ini 3 rumah teman, tapi ini bukan teman, ini rumah. Dan saya ada yang mau saya tanyain kepada kalian. Jika kalian tuh pemain Minecraft, saya mau nanya, ini mantra bad omen itu untuk apa ya? Kalau water breathing kan aku udah tahu. Dan ya guys, kurasa seperti ini kita akan pakai terakota berwarna kuning untuk model nanasnya, dan yellow glass terakota nanti. Dan tapi kan rumah SpongeBob ini lantainya nggak usah kita ganti karena memang dia tuh pakai sand. Karena sand biasa itu jatuh, saya pakai itu sandstone. Yang penting sama-sama sand. 1, 2, 3, 4, sampai 4 aja. 4, kita tarik lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan jika saya itu kurang hafal bentuk rumahnya dari si SpongeBob, jadi kalian harus menilai lewat komentar ini bentuk rumahnya mirip atau tidak. Kan kalau rumah si Squidward dan Patrick, Cambaket dan Krusty Krab itu kan agak mirip. Oh ya guys, kalau nanti saya udah mau bikin rumah Sandy, kayaknya saya nggak bakal record karena akan memakan waktu lama untuk penaruhan glassnya nanti. Kecuali kalau kakak saya mau edit, jadi dicepetin. Baiklah, seperti ini. Ini gelembung-gelembung ganggu aja sih. Maaf ya guys, tadi itu saya tuh habis ngelawan villager di sana. Karena suaranya itu berisik. Jadinya saya kena potionnya deh. Gitu. Dan sekali lagi saya minta kalian jangan lupa klik like, comment, and subscribe sekarang. Dan aku tidak menunggu sampai besok soalnya.
Dan ya guys, kalau untuk penguploadan videonya itu saya itu bukan jarang dan bukan tidak, tapi saya itu memang uploadnya itu jarang karena mood saya. Kalau saya lagi mood ingin ngupload ya saya upload, record. Dan kemarin saya sudah merecord bukan kemarin sih, beberapa hari lalu saya membuat piramida tapi belum saya record, belum aku upload. Jadinya nanti habis ini saya akan menguploadnya. Jadinya sehari itu bukan saya membuat 2 video ya guys. Oke. Kurasa seperti ini untuk tingkat pertamanya. Lalu kita gini. Kalau mirip ya, kalau tidak mirip maklum, no player. Jadinya tidak terlalu mirip rumah SpongeBob-nya. Dan SpongeBob itu guys, saya ini jago soal binatang. Jika kalian ada yang berpikir bahwa SpongeBob itu adalah spons cuci piring, salah besar. Sebenarnya SpongeBob itu adalah spons laut. Dia itu sebenarnya warnanya itu atau tripang. Sebenarnya warnanya itu bukan kuning, tapi kalau udah mati warnanya jadi kuning. Jadi apakah SpongeBob itu sudah mati? Entahlah. Lalu seperti ini tarik. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe sekarang. Saya tidak nunggu sampai nanti. Dan untuk pembuatan golden play buttonnya aku rasa nanti malam agar kalian tidak kecewa. Karena jika kalian kecewa saya juga kecewa karena saya tidak mengupload video saat itu. Namun saya baru punya silver play button belum sih. Tapi udah saya bangun dengan warna hijau beaconnya. Nanti saya akan membuat dengan warnanya adalah kalian yang tebak. Karena udah ada yang komen pengen warna apa. Oke. Baiklah, tarik terus. Tarik sini. Nanti kalau untuk daun nanasnya saya nggak akan kasih daun beneran ya guys, tapi saya akan memberikan terakota berwarna hijau atau wall warna hijau untuk bagian atas rumahnya. Dan kurasa seperti ini sudah cukup mirip. Baiklah, tapi kurang tinggi ya, masih harus kita tinggiin lagi. Dan jika kalian penggemar film SpongeBob, apakah kalian tahu bagaimana kisah si SpongeBob itu bisa punya rumah nanas? Apakah rumah nanasnya ini dia beli dari kaleng yang kalian tahu kan di episode dimana rumah SpongeBob hilang, lalu ada kalengnya itu tiba-tiba ngeluarin rumah gitu. Dan si SpongeBob-nya ini dapat rumah lagi tapi menurut saya sih ada satu episode di mana SpongeBob-nya itu nyari rumah dan ada nanas jatuh dari kapal dan jatuh di tamannya Squidward. Sebenarnya ini itu tamannya Squidward sebenarnya, tapi karena ketimpa nanas hancur. Ini malah mirip rumah Patrick. Bener gak sih malah mirip rumah Patrick? Malah kelihatan bulat. Dan maaf ya guys kalau kurang mirip, saya memohon maaf sekali karena kurang mirip. Bad Omen. Oh ya, mantra Bad Omen itu buat apa sih guys? Saya mau nanya kepada kalian dan kalian boleh komen sesuka kalian karena saya pasti akan membaca komentar kalian. Karena yang komen saya baru 1 orang. Dan kurasa seperti ini sudah cukup mirip.
Tidak mirip sama sekali. Lalu kayaknya jalan di setiap rumah SpongeBob itu beda-beda. Jadinya saya sekarang akan memberikan blok apa enaknya. Sebentar ya guys, saya akan mencarikan blok. Aha. Kita bisa. Oh, saya malah ngambil tangga. Dan ya kurang. Dan ya guys, tadi aku ada sedikit terjeda karena ada sesuatu yang harus aku lakukan. Dan ya sepertinya sekarang kita sudah bisa melanjutkan hal yang harus kita lakukan. Hujan. Ini ceritanya kan lautan. Kenapa lautan ada hujan? Apalagi tuh ada satu episode SpongeBob di mana terjadi hujan ya, hujan yang sangat deras di rumah SpongeBob dan Patrick yang menyebabkan Squidward harus nginep di rumah SpongeBob selama semalam. Dan kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku tahu jarak dari sini ke Krusty Krab itu lurus. Kalian tahu kan episode yang tentang jalan pintas? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Nah itu episodenya itu dimana si SpongeBob itu percaya bahwa ada jalan pintas. Jadi tapi si Squidwardnya itu hanya bilang jalan lurus titik A dan titik B. Itu doang. Jadinya itulah yang membuat saya tahu kalau arah dari Krusty Krab ke rumah SpongeBob atau dari rumah SpongeBob ke Krusty Krab itu jaraknya itu pendek. Menurut dugaan saya ya, tapi saya tidak tahu kreatornya. Stephen Hillenburg, saya tidak tahu. Karena kadang-kadang itu ada dan malah si SpongeBobnya itu kesasar. Obsidian. Tadi ada yang pecah ini satu obsidiannya. Dan sepertinya segini saja rumah SpongeBobnya. Lalu pintunya itu pakai iron ya nanti. Dan pertama kita harus cari terakota dulu. Terakotanya kita yang green terakota atau lemon terakota. Lemon aja deh. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Jadinya sepertinya seperti ini ya bentuk rumahnya SpongeBob. Dan nanas itu kan tajam. Mengapa di satu episode itu plankton gampang sekali memakan nanas? Padahal nanas saja tajam. Tajam buat aku, tapi tidak tahu buat yang lain. Dan sepertinya kita ini daunnya kita kasih acak aja ya kan, di lautan ceritanya. Jadinya aku rasa seperti ini bentuk rumahnya. Dan mengapa Stephen Hillenburg itu memberikan jarak satu rumah di antara dua rumah sahabat ini, SpongeBob dan Patrick. Nah, rumah Squidward. Kita tidur dulu. Dan dari tadi potion bed oven-nya agak dan kurasa seperti ini sudah. Itu suara apa ya? Dan ya saya sudah tidur dan sekarang saya bisa melanjutkan. Squidward-nya itu kerja 24 jam guys di sini. Padahal si Squidward itu biasanya tuh pengen pulang terus karena tidak betah oleh SpongeBob yang ya suara tawanya mengerikan buat saya, tapi tidak tahu buat orang lain.
Kurasa seperti ini sudah, ini mah bukan cukup mirip lagi, namun sangat tidak mirip. Itu tadi suara pintu ya. Banyak banget sih skeleton di bawah. Dan ya kurasa seperti ini saja rumah SpongeBobnya. Seperti biasa, karena ini di lautan, kita akan kasih silikon aja. Kok nggak usah lewat ya. Sebentar ya guys, saya hajar dulu si itunya, skeletonnya. Tinggal satu lagi. Udah ya, itu biarin aja. Dan sepertinya skinnya sudah cukup mirip. Baiklah, kita tinggal masuk ke rumahnya. Ribet amat sih. Kalau cuman dua kayak gini doang tuh ribet. Jadinya itu bukan berarti saya itu melakukan lompat-lompat ya. Maaf ya guys kalau banyak gelembung-gelembung gini. Jadinya karena tadi itu saya tuh habis ngelawan si itu. Kurasa seperti ini. Baiklah, kita hapus dulu SAN. San aja udah dapet, karena cuma nulis san, bukan sen. Baiklah, aku rasa sandstone-nya kita taruh di sini. Pembuatan rumah SpongeBob ini sepertinya akan menjadi yang paling lama dari semuanya. Sebenarnya yang paling lama itu waktu buat Elder Guardian sih. Tapi waktu bikin Elder Guardian itu ada sedikit kesalahan. Kalau kalian itu adalah penggemar berat SpongeBob, kalian harus like, comment, and subscribe video ini karena itu gratis. Kalau bayar tidak usah subscribe juga tidak apa-apa. Waduh, ada Wading Tether. Oh ya, menurut saya itu Wading Tether itu adalah villager yang tidak berguna meskipun keren. Saya akan tunjukkan apa tidak berguna. Mana di Tether? Tether. Nih, ini padahal cuman rumput laut doang, dan harganya itu 3 emerald. Padahal aku bisa cari sendiri. Terus ini lapis lazuli juga 1 emerald. Biji, padahal biji bisa aku cari sendiri. Terus ini tinggal ngebunuh creeper. Biasanya tuh kalau ada Wading Tether di survival yang aku temu itu, aku hajar, aku ambil kulit lamanya, sama aku ambil talinya gitu doang. Kita lanjut membuat rumah karena ini sudah cukup lama, baru 19 menit. Baiklah, ini sepertinya seperti ini. Ini. Dan kurasa seperti ini sangat mirip. Tidak mirip sama sekali. Iya, tidak mirip sama sekali. Nanti kan bawahnya kan akan jadi gelap. Jadi silitonnya kita kasih di sini. Sini.
sini dan sini gitu, agar bagian bawahnya tidak gelap. Rumah SpongeBob itu meskipun dari luar itu kecil, tapi ternyata dia itu punya ruang bawah tanah. Itu adalah ruang bacanya dia. Nanti kita akan bikin, tapi lain episode ya. Karena kalau episode sekarang videonya akan menjadi terlalu lama. Tapi besok kita nggak bakal bikin itu, karena besok akan kuturuti dulu janjiku membuat golden play button. Lalu kita cari iron, kita taruh sini. Kayak gini tuh ada suara bapak. Mari kita tarik sini. Oh, jika kalian sadar TV SpongeBob itu apa, dan ternyata TV SpongeBob itu adalah helm yang biasanya dipakai oleh para bukan penyelam sih, penjelajah laut dalam, karena itu oksigennya itu dialirkan dari luar. Sepertinya segini sudah mirip. Baiklah, mari kita cari pintu iron door. Dan trap, bukan trap sih, apa itu, plates-nya di sini kita akan pakai golden Sultan Man, pakai golden SpongeBob. Sebenarnya ini kebagian dari rumah SpongeBob sih, yang kebuka secara otomatis itu rumah Patrick. Tapi ini rumah Patrick saya masih kasih pintu dan bukanya nggak otomatis, bukanya masih butuh ini. Oh ya, dulu itu saya tuh pernah menyanyikan buku saya, bukan buku asli. Buku saya hanya untuk membuat ini, dan ternyata itu tidak berguna sama sekali. Sebenarnya di atas Krusty Krab itu ada banner. Tapi kenapa ya bannernya menghilang secara misterius? Di sini juga. Sudah cukup mirip. Baiklah, kita tinggal cari wall dulu. Kalau wall gak usah kita tulis karena itu deket. Nih. Oh ya, itunya SpongeBob itu apa ya? Hijau kuning kali menurut saya. Enggak. Sofanya SpongeBob. Kan kalau kursinya itu kuning merah, ya kan? Kursinya itu kuning merah. Kita gak bakal bikin sofanya SpongeBob deh. Bikin kursinya SpongeBob aja. Lalu ini kan dapurnya SpongeBob. Dan
Dan kurasa segini saja video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.